Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Agianta di Liputan Seputar Sukorejo. Pemirsa, pada pagi ini diselenggarakan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Universitas Ibrahimi yang bertempat di Aula SMK Ibrahimi 2 Sukorejo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Universitas Ibrahimi Sukorejo Situbondo menyelenggarakan acara sosialisasi penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2024-2025 yang bertempat di Aula SMK Ibrahimi 2 Sukorejo. Acara ini dihadiri oleh panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas Ibrahimi serta siswa kelas akhir SMK Ibrahimi 2 Sukorejo. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka menjadi 2 tahap, dengan tahap pertama berlangsung sejak tanggal 1 hingga tanggal 29 Februari tahun 2024 dan pada tahap kedua dimulai dari tanggal 22 hingga tanggal 26 Mei tahun 2024. Acara ini dimulai dengan sambutan dari perwakilan Kepala SMK Ibrahimi 2 Sukorejo yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai pengenalan program studi yang ada di Universitas Ibrahimi dengan Sohibul Nifar MPDI, Firman Santoso MKom, Dr. Ahmad Humaydi MP, Hulusunia MPD yang menjadi narasumber. Selain itu, Dr. Ahmad Humaydi MP juga memberikan penjelasan secara mendalam mengenai prosedur penerimaan mahasiswa baru. Ada prodi ATP tadi ya? ATP itu apa? Agribisnis, tanaman perkebunan. Oke, baik. Setidaknya agak nyambung sedikit bahwa kita tahu by data jumlah penduduk pada tahun 2022 ini ternyata di dunia itu sekitar 8 miliar. Nah, kita melihat ini bahwa ada disparitas. Disparitas itu ketidakmatchingan, begitu ya. Pertumbuhan penduduk banyak, namun produk pangan kita semakin sedikit. Orangnya semakin banyak, tapi sumber pangan ya, itu semakin sedikit. Kenapa? Coba kita lihat. Banyak dulu sawah di rumah-rumah kita, sekarang sudah beralih menjadi perumahan, sudah beralih menjadi wisata. Padi-padinya sudah ada, banyak juga bahan pangan yang sudah ada. Nah ini kemudian kalau orang tumbuhnya banyak, begitu ya, kemudian mau dapat sumber pangan dari mana kalau kemudian lahannya sudah banyak terkonversi kepada perumahan dan lain sebagainya. Akhirnya orang akan sulit kemudian mendapat pasokan pangan, begitu ya. Nah kemudian kita berpikir dalam satu konteks program studi yang ada di Universitas Ibrahimi, bagaimana lahan yang tidak banyak ini kemudian menjadi sumber pangan dan juga sumber pendapatan bagi masyarakat. Nah, salah satunya yang kita kenal dengan pertanian terpadu. Oke, pernah mendengar pertanian terpadu, Mbak-mbak dan Mas-mas? Pertanian terpadu, integrated farming. Belum pernah mendengar? Oke, baik. Bersyukur saya menyiapkan itu. Oke, nah sistem pertanian yang dibangun adalah sistem pertanian yang mengintegrasikan antara produksi hewan ternak, kemudian tanaman yang nantinya menjadi solusi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Ya, kita memelihara ikan, begitu ya. Kemudian kita bagaimana output dari ikan ini yang biasanya yang kita hasilkan hanya ikan saja, namun ada hal lain yang bisa kita hasilkan. Limbah dari ikan itu, ya, air yang berwarna kecoklatan atau berwarna hijau itu ternyata banyak kandungan nutrisi. Nah, kandungan nutrisi ini ternyata yang selama ini menjadi kendala terbesar bagi para petani adalah subsidi pupuk. Petani kesulitan pupuk, tapi diberi kanan kita banyak sekali membuang nutrien, air yang memiliki kandungan nutrien itu yang bisa kita jadikan sebagai pupuk alami, ya, pupuk organik dan murah bagi lingkup pertanian. Nah ini jarang sekali kemudian kita kembangkan. Nah kalau kita bisa dikombin banyak sekali, kemudian ini contoh begitu ya, contoh sederhananya di gambar yang sebelah kiri itu, ya. Bagaimana ikan kita berikan pakan, kemudian menghasilkan ekstresi atau buangan dalam bentuk kandungan N yang cukup tinggi, nutrien. Ya, kalau yang perkebunan paham bahwa pupuk paling banyak dibutuhkan dalam bentuk N, ya, nitrogen, ya, untuk mempercepat pertumbuhan tanaman dan pembuahan. Oke, ternyata di limbah ikan itu banyak sekali.
selama ini dibuang. Nah, kalau kita combine, ya, kemudian kita bentuk sistem budidaya seperti itu, ya di atasnya kita pelihara tanaman. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu amanah dari panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas Ibrahimi untuk memberikan informasi sosialisasi kepada adik-adik kita kelas 12 SMK Ibrahimi 2 Sukorejo, yang kita berharap tidak hanya sahabat-sahabat santri dari pondok pesantren saja yang bisa kuliah di Universitas Ibrahimi, tapi juga kita berharap bagaimana para tetangga pondok pesantren yang sedang sekolah di SMK Ibrahimi 2 ini juga mendapatkan informasi yang berimbang terkait dengan keberadaan Universitas Ibrahimi, sehingga kita berharap lulusan dari SMK Ibrahimi juga bisa bergabung bersama kami di Universitas Ibrahimi. Dan kita juga memberikan pilihan bahwa jika adik-adik kita ini tidak ingin mondok di pesantren, dia juga bisa kuliah di Universitas Ibrahimi di kampus 3 Situbondo. Disiapkan Fakultas Tarbiyah dengan 2 prodi, yaitu Prodi Pendidikan Agama Islam dan Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, serta Fakultas Sains dan Teknologi dengan Prodi Teknologi Informasi dan juga Budidaya Perikanan. Kami berharap semua tetangga yang sekolah di SMK Ibrahimi bisa kuliah di Universitas Ibrahimi tanpa terkendala apapun. Dan kami berharap sosialisasi ini bisa meningkatkan semangat dari adik-adik kita untuk tahun-tahun yang akan datang, juga bisa mengakses pendidikan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Serta Rohiki Mahtum SEMH yang memberikan sosialisasi mengenai penerimaan beasiswa yang tersedia. Acara ini berlangsung dengan penuh antusiasme dari para peserta yang tidak hanya mendengarkan secara aktif, tetapi juga mengajukan pertanyaan kepada para narasumber. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan ketertarikan dan keinginan para calon mahasiswa baru untuk memahami lebih mendalam tentang program studi, prosedur pendaftaran, serta peluang beasiswa. Sosialisasi penerimaan mahasiswa baru ini memberikan gambaran secara komprehensif kepada calon mahasiswa baru tentang potensi dan peluang yang dapat diakses melalui pendidikan di Universitas Ibrahimi. Dengan informasi yang disampaikan dengan jelas dan interaktif, diharapkan proses penerimaan mahasiswa baru dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi positif di perkembangan akademis. Alhamdulillah, di sekolah kami sudah terlaksana sosialisasi penerimaan mahasiswa baru dari Universitas Ibrahimi. Kami merasa sangat bahagia dan senang karena sudah ada sosialisasi dari Universitas Ibrahimi kepada kami. Semoga kami bisa berkumpul dan mendaftar di Universitas Ibrahimi dan mengikuti semua mata pelajaran di sana.